Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Saya lihat wajah-wajah yang setia dan haus akan kebenaran firman malam hari ini. Oke, malam hari ini kita masih membahas tentang langit baru, bumi baru. Ya, ini bagian yang ketiga tentang langit baru, bumi baru. Ya, Bapak Saudara, ini penting sekali karena kita tahu langit baru dan bumi baru itu adalah target sasaran untuk kita boleh nantinya setelah melewati langit lama dan bumi lama ini digulung dan muncul langit baru, bumi baru ini, kita boleh mendiami tempat ini yang disediakan oleh Allah Bapa untuk kita semuanya. Amin. Nah, saudara, untuk masuk ini kita harus menjadi generasi yang baru ya. Tadi malam sudah kita bahas bagaimana generasi yang baru itu. Kita dilahirbarukan. Di dunia ini hanya permulaan dari segala sesuatu yang akan terjadi di sananya. Jadi kalau ada proses kelahiran baru di muka bumi ini bukan hanya sekedar saudara, Anda menjadi orang Kristen dan diakui secara sah karena mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda. Ya, lalu dibaptis, mendapat surat baptis. Tapi saudara, ini ada kelanjutannya. Ketika kita menjadi orang yang lahir baru, ciptaan baru, kita semakin hari semakin dikuduskan. Kita semakin hari semakin disempurnakan. Kita semakin hari semakin dipulihkan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita maksimal tingkat pertumbuhan kita ini. Dengan benih yang lama, Anda tak mampu untuk bertumbuh sesuai apa yang diharapkan oleh Allah. Makanya Anda harus dilahirkan baru. Ketika kita lahir baru, kita menerima benih yang baru. Amin. Benih ilahi. Alkitab mengatakan bahwa orang yang punya benih ilahi, orang-orang itu tidak terus-menerus berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Nah, saudara, tujuannya apa? Kalau Anda sudah pol, ya pertumbuhan Anda, inilah yang diharapkan oleh Allah. Sampai kepada tingkat kekudusan yang sebenarnya, ya, pada tingkat kesucian yang sebenarnya, pada tingkat kebenaran yang sebenarnya, dan juga sampai pada tingkat kesempurnaan yang sebenarnya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kelanjutan dari pembahasan kita adalah proses yang dilakukan untuk supaya kita boleh masuk ke dalam langit baru, bumi baru itu, kita harus ada atau mau tidak mau menghadapi satu proses yang disebut penyempurnaan. Ya, kenapa saudara harus disempurnakan? Nah, saudara, kita lihat sini ya, banyak bugs. Ya, ini kata Allah Bapa. Atau ketidaksempurnaan yang harus dari sekarang dibenahi dan dilenyapkan dari kelemahan manusiawi kita. Agar dalam kerajaan Allah yang akan datang diperoleh orang-orang yang telah sempurna. Saudara, targetnya ini di sini. Sempurna. Ya. Nah, saudara, seperti komputer, seperti handphone Anda. Kadang-kadang ada virusnya, ada bugs, itu istilah komputer. Nah, itu yang menghambat biasanya program-program Anda ini tidak berfungsi secara maksimal sesuai dengan kerinduan atau keinginan dari yang menciptakan. Ya, padahal dapat handphone yang canggih atau laptop yang canggih. Tapi karena ada banyak bugs-nya di situ, nah ini nggak bisa ini ya, mau ini hang dan sebagainya gitu. Lah, oleh sebab itu harus dibenahi, disempurnakan. Ada kekurangan-kekurangan. Setiap ada program yang baru, nah handphone Anda harus diinstal ulang ya, harus di-upgrade biasanya, di-upgrade untuk bisa mendeteksi ya, membaca program yang baru itu. Nah, ini terus meningkat terus, meningkat terus. Jadi
Laptop Anda yang lama itu sekarang nggak bisa untuk membaca file yang sekarang ini kadang-kadang. Kenapa? Programnya sudah jauh. Ya toh? Nah, harus diupdate. Harus diupdate untuk mengikuti, ya toh? Mengikuti program-program yang baru tersebut. Nah, saudara, itu yang disebut Windows itu ya. Anda bisa lihat tuh, Windows itu kan terus berjalan ya. Nah, dulu punya Windows 7, Windows apa? 7 aja udah keren gitu ya. Nah, sekarang sudah Windows 10, Windows 11. Itu enggak ya? Naik terus. Nah, apa yang ada dalam Windows 11 ini kadang-kadang nggak bisa ya dibaca atau dibuka di Windows 7. Nah, kenapa? Programnya lebih canggih lagi. Jadi setiap tahun ada peningkatan, 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 dan peningkatan. Kehidupan kita sama. Semakin hari Anda harus semakin mulia, semakin hari Anda harus semakin kudus, semakin hari Anda harus semakin sempurna. Oleh sebab itu perhatikan, pertumbuhan kerohanian Anda itu Anda bisa melihat atau tidak. Bikin catatan tahun 2021 saya begini. 2022 perubahannya apa? Peningkatannya apa? 2023 nanti tahun depan, kira-kira Anda bisa melihat reportnya ya. Apa yang sudah berubah di dalam kehidupan Anda. Pastikan Anda bertumbuh ya. Nah, saudara, Tuhan mau ada peningkatan-peningkatan. Kenapa ada orang-orang yang tidak bertumbuh? Karena mereka tidak mau disempurnakan. Mereka tinggal atau punya lingkungan yang hanya berbicara tentang solusi hidup dan happiness. Jadi Tuhan itu datang kepada Tuhan hanya mencari solusi hidup. Datang kepada Tuhan supaya dihibur-hibur, supaya happy, 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 dan happy. Tapi dia tidak mau untuk disempurnakan. Ketika ya ada khotbah yang mulai menyinggung dagingnya, dia mulai marah. Dia nggak bisa terima. Lalu cari komunitas yang lainnya. Orang-orang seperti ini sampai kapanpun juga dia tak pernah mengalami peningkatan dalam kerohanian mereka, alias tidak bertumbuh. Allah Bapa berpesan kepada kita semuanya malam hari ini supaya kita bertumbuh sampai sempurna seperti apa yang Dia inginkannya. Dia katakan begini, jangan bertengkar untuk hal-hal yang tak berharga bagi kerajaanku yang akan datang. Sesedikit mungkin mengerjakan hal-hal yang tak punya nilai kekal. Perbuatlah hal-hal yang menghasilkan nilai-nilai kekal yang bertahan sampai kepada kekekalan. Amin. Nah, saudara, jangan bertengkar untuk hal-hal yang tak berharga. Orang itu kadang-kadang ya bertengkar atau berdebat hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya sementara. Ya, sampai ya perkara itu dibawa ke meja hijau, ke pengadilan dan sebagainya. Nah, saudara, mulai ya jangan bertengkar. Kenapa orang bertengkar? Dia mempertahankan haknya. Ya. Dia mempertahankan haknya. Orang yang mau sempurna, dia harus rela melepaskan hak hidupnya. Selama Anda terus mempertahankan hakmu, Anda akan jatuh ke daerah pertengkaran ini loh. Ya, ketika diinjak harga dirimu, diinjak hakmu, direbut hakmu, Anda tidak bisa terima, Anda lawan dia. Ya. Karena Anda berpikir, ini kan punya saya. Ini kan bagian saya. Anda merasa Anda benar. Ya, walaupun Anda merasa benar, sikap Anda itu yang dinilai oleh Tuhan. Apa sih yang Anda persoalkan? Mungkin itu warisan. Ya, warisan itu sementara saja. Ya. Anda mulai punya hati yang luas seperti Tuhan Yesus. Ya. Dia rela kehilangan haknya.
Ya, dia tidak menuntut harga dirinya. Dia punya slogan, aku tidak membutuhkan hormat bagi manusia. Aku tidak mencari kepentingan untuk diriku sendiri. Semua yang aku kerjakan tujuannya untuk satu, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, saudara, kalau motivasi hidup Anda itu sudah mulai Anda ubah seperti Tuhan Yesus, Anda sebenarnya melepaskan hak di dalam kehidupan Anda ini. Dan Anda mulai ya melakukan kewajiban Anda berlari di dalam pertandingan iman yang telah diwajibkan itu. Tanpa memikirkan, tanpa tersinggung, tanpa mempertahankan hak harga diri Anda lagi. Amin. Nah, saudara, 1 Korintus 13 ayat 10 dikatakan begini. Ya, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, nah saudara, menjadi generasi yang baru, ciptaan yang baru, itu artinya ya kita masuk ke dalam ranah kesempurnaan. Ketika kita ada di ranah kesempurnaan, yang sempurna itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda, firman Tuhan ini menjamin, jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini hukum, saudara. Hukum di alam roh yang boleh Anda pegang. Walaupun Anda merasa diri Anda tidak bisa, ya tahu enggak, untuk terus bagaimana menjadi sempurna itu. Tapi sekarang tekad Anda untuk menjadi sempurna ini akan mengikis habis apa yang tidak sempurna. Seperti yang Tuhan katakan juga, bahwa jikalau terang itu datang, maka kegelapan itu akan lenyap, akan pergi. Betul enggak ya? Jadi itu hukum. Apa yang Anda lakukan, itu akan menghilangkan apa yang tidak Anda inginkan. Ya, nah saudara, kalau Anda pengen untuk sempurna, semua kelemahan-kelemahan yang bersumber dari daging dan jiwa Anda itu nanti semuanya akan tersingkir semuanya. Dan Anda melihat tekad Anda untuk disempurnakan ini, nanti Roh Kudus yang akan mengupgrade di dalam kehidupan Anda. Tapi ingat, jangan bertengkar tadi. Emang ada ayatnya, Pak? Jangan bertengkar itu. Ada, saudara. Dalam 2 Timotius 2, ayat 24 sampai ayat 26. Ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Amin. Nah, saudara, ayat ini bagus sekali ya. Dia katakan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah, bukan marah ya, ramah terhadap semua orang. Ya, ini dia harus pandai mengajar, punya hati yang sabar dan lemah lembut menuntun orang-orang yang suka melawan. Nah, saudara, pertengkaran muncul karena ada perlawanan, ada yang ngeyel dan sebagainya. Nah, menghadapi orang-orang yang suka bantahan, melawan, ya, Anda harus sabar. Orang-orang yang suka melawan itu, dengan harapan, ya, dengan Anda tekuni dengan hati yang lembut itu, orang yang Anda tekuni itu nantinya akan diselamatkan, ya, terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat kehendaknya itu. Nah, saudara, kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu, ada satu kali ya, dulu pertama-tama kali sebelum saya mengerti tentang
rencana Allah atau aturan-aturan permainan dalam pelayanan. Sudah saya kadang-kadang kepancing, ya. Maksud awalnya saya baik, ya, pengen membenahi orang itu. Tapi setelah ketemu, ya, dan dia ngelawan terus. Lama-lama ubun-ubun saya panas, saudara. Itu berasap. Gitu ya. Waduh, gitu ya. Saya gebrak meja, saudara. Pak! Betul nggak itu? Emang saya kurang kerjaan. Betul nggak itu? Nekunin kamu kayak begini, gini, gini. Betul nggak itu? Lah, saudara, saya jengkel. Saya marah sama dia. Gitu ya. Niat kita baik. Gitu loh. Tapi lama-lama Roh Kudus mengajar kita. Bukan gitu melayani. Ketika kamu mau melayani, kamu harus siap. Ketika ditolak oleh orang. Ketika dilawan oleh orang. Amin. Hati seorang pelayan itu seperti itu. Gak heran Tuhan katakan hamba Tuhan itu tak boleh bertengkar. Amin. Tapi yang kita hadapi itu kan singa-singa yang mengaum semuanya. Amin. Apalagi singa betina. Itu enggak salah. Wah, gitu ya. Cakarnya di depan muka Anda gitu. Gimana Anda enggak marah? Ya. Nah, untung kagak. Betul enggak ya? Capek iya, gitu ya. Nah, tapi itu resiko, konsekuensi daripada seorang hamba Tuhan. Jadi kalau Anda siap untuk melayani, harus siap ya. Satu kali, bukan amplop yang Anda terima. Itu enggak itu. Kadang-kadang magian, cacian, segala macam itu. Itu grace. Itu anugerah, amin. Anda boleh ikut menderita, mengalami segala sesuatu. Teladani guru iman kita, yaitu Tuhan Yesus. Apakah selama di muka bumi Tuhan Yesus itu selalu menerima dalam pelayanan diterima oleh banyak orang? Enggak, ya enggak. Banyak ditolak, ya. Nah, dihina, dianiaya dan sebagainya. Kalau kita mau disempurnakan, teladani cara melayani seperti Tuhan Yesus. Tidak menuntut penghormatan, tidak menuntut penghargaan. Amin. Apa yang harus Anda lakukan, lakukanlah. Bayar apa yang perlu dibayar. Dan jangan bayar apa yang tak perlu dibayar. Kalau itu memang harga yang harus Anda bayar, aku rela. Amin. Nah, saudara, sekarang nggak ada lagi acara gebrak meja, nggak ada. Karena apa? Ubun-ubunnya udah dingin. Nah, dulu ada kompornya di atas ini masalahnya itu. Kompor meleduk namanya itu. Duar gitu ya. Nah, melotot itu. Habis sekarang mengerti nih 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 ya. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Amin. Jadi itu arahnya. Enggak boleh bertengkar walaupun alasannya pelayanan sekalipun. Ya, pertengkaran itu artinya Anda tersinggung. Tersinggung itu artinya harga diri. Itu merupakan hal yang disebut ya hak hidup Anda. Nah, itu harus dilepaskan semuanya untuk kita bisa belajar dan diubah, diproses oleh Tuhan untuk disempurnakan. Titus 3 ayat yang kedua. Rasul Paulus menasihatkan kepada muridnya namanya Titus ya. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang ya. Nah, jadi tadi pertama kepada muridnya namanya Timotius, Paulus mengatakan menasihatkan juga kepada Timotius, yang kedua kepada Titus ya. Nah, Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, kenapa terjadi pertengkaran? Ternyata Yakobus ini kan orang berhikmat. Ya, Yakobus itu dikenal sebagai orang berhikmat. Ternyata Yakobus itu ya menyimpulkan adanya sebuah pertengkaran, terjadinya perkelahian satu dengan yang lain, ya, itu karena sebuah keinginan. Yakobus 4 ayat yang kedua katakan, kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa
karena kamu tidak berdoa. Amin. Nah, saudara, penyebab pertengkaran adalah karena dia ingin sesuatu untuk memperolehnya. Ya. Nah, saudara, keinginan untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya sementara materi itu urungkan saja. Itu kalau terus membuat Anda ngebet, walaupun itu kelihatannya baik, saudara. Ingin nih ya, anak kita lebih baik gitu ya. Itu keinginan juga sih. Ya. Ketika Anda pengen, ya nanti Anda bisa spending sendiri. Kenapa nggak jadi-jadi ya? Kenapa nggak berubah-berubah ya? Itu nggak ya? Lalu Anda emosi, itu nggak ya? Kamu itu manusia atau batu ya? Diomongin, gitu. Itu kepala keras banget. Itu lama-lama semakin tegang. Kalau macam ya. Nah, awalnya mengasihi, mengharapkan dia supaya berubah, tapi lama-lama jadi benci dengan mereka. Gitu, gitu. Ya dasar, gitu. Keras kepala. Ya sudah kalau gitu-gitu. Nah, jadi mengeluarkan kutuk, mengeluarkan ancaman kepada orang-orang yang kita inginkan untuk berubah juga, men. Kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh iri hati, ya, tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu mulai bertengkar dan berkelahi. Nah, Bapak Saudara, hindari perkelahian, hindari perdebatan. Orang yang berdebat itu punya hati yang ngeyel. Ketika proses terjadi, kalau Anda suka ngeyel, ya, orang ngeyel itu punya pandangan sendiri, betul? Ketika arahnya nggak sama dengan apa yang Tuhan mau, Anda selalu protes dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat proses penyempurnaan ini tidak akan berjalan dengan cepat, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, malam hari ini, ya, Tuhan mengingatkan kita juga, selain ya berdebat dengan yang akan memproses kita, kadang-kadang hati kita ini penuh dengan kebimbangan. Kadang-kadang hati kita ini penuh dengan keraguan-raguan. Buang semua apa yang disebut keraguan-raguan. Ya, Allah Bapa berkata, jangan meragu sedikit pun. Karena keraguan-raguan bukan datang dariku, tapi datang dari pikiran manusia. Itu buah dari dosa. Kenapa disebut buah dari dosa dan datangnya dari manusia? Saudara, sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, tak ada kuasa di dalam perkataan mereka lagi. Dan manusia yang berdosa itu sekarang terbiasa hidup dalam kebimbangan terhadap perkataan mereka sendiri. Ya, sekali lagi ya. Jadi orang yang berdosa itu sekarang di dalamnya tak ada perkataan, ya, perkataan yang hebat, ya. Jadi perkataan selalu ada di dalam kebimbangan, bimbang terhadap perkataan mereka sendiri. Tapi Allah Bapa katakan, namun mereka yang telah ditebus dan menerima status mereka kembali sebagai orang kudus, ya, bukan karena apa yang mereka kerjakan, tetapi hanya karena iman mereka kepadaku semata-mata, perkataan mereka menjadi makin diurapi dan berkuasa. Kebudayaan manusia yang lama maksudnya ya, dipulihkan kembali kepada standar di mana tiap kata akan mempunyai arti. Sia-sia juga nanti akan dinilai. Maka terlebih pula perkataan yang berkuasa juga akan dinilai. Ya, nah mereka yang tak pernah mempelajari status mereka juga tak akan pernah tahu nilai perkataan mereka sendiri. Dan cenderung untuk mengucapkan kata sia-sia setiap kali. Tapi mereka yang mengerti status mereka akan menaruh nilai yang lebih tinggi
kepada tiap perkataan mereka. Ya, nah Bapak masih katakan lagi, aku adalah Allah yang bekerja melalui perkataanku. Tak ada kesempatan untuk keraguan-raguan, karena keraguan-raguan cenderung membuang-buang waktu. Mereka yang mencari pertolonganku akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Pemakaian waktu yang harus sangat efisien kalau ingin memperoleh hasil yang banyak dan berbuah banyak juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, kualitasnya jadi merosot. Ya, kualitasnya jadi merosot. Nah, apa maksudnya di sini? Kualitasnya jadi merosot. Awalnya ketika manusia itu diciptakan, ditaruh di Taman Eden, Tuhan kan mengatakan, kuasailah bumi ini. Dia menjadi penguasa. Hari itu, omongannya Adam itu selalu didengar oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kenapa? Dia berkuasa. Ya, kenapa dia berkuasa? Pada waktu dia ngomong, tidak ada kebimbangan sedikit pun. Dia punya keyakinan yang kuat, setiap omongannya akan menggerakkan semua materi di sekitarnya. Ya, kalau mungkin dia lihat ada batu yang besar di sekitarnya, dan batu itu menghalangi pemandangannya, karena dia mau melihat pemandangan yang bagus gitu ya. Dia tinggal ngomong aja sama batu, batu pindah kau. Batu itu pindah sendiri. Ya, lah itu pohon kelapa yang tinggi itu ya, dan Adam pengen memetik buah kelapanya. Dia nggak usah keringkalan ya, dengan kesulitan dia mesti memanjat kayak monyet sampai naik ke atas gitu, nggak perlu. Si Adam tinggal bilang aja, pohon kelapa tunduk. Itu walaupun batangnya kakunya seperti itu, karena diomongin sama Adam, itu kelapa tunduk juga. Nah, setelah dia ambil, dia petik, gitu ya, pohon kelapanya balik tinggi lagi, tegak lagi, gitu ya. Nah, untuk memecahkan atau untuk membuka kelapa yang keras itu, waduh, dia bingung juga caranya gimana nih. Dia panggil gajah, gajah sini, tolong injak itu. Gajahnya datang, injak, dak. Itu ya. Jadi Adam itu nggak berkeringat, ya. Semua digerakkan dengan omongannya. Ya. Semua digerakkan dengan omongannya. Ketika manusia berdosa, baru disebut kata peluh. Betul? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka terkutuklah tanah. Sekarang dengan keringatmu, dengan peluhmu, engkau akan mencari makananmu. Nah, saudara, mulai saat itu, manusia mengalami penurunan. Ya, kualitasnya turun. Dimulai dari omongannya nggak sanggup untuk menggerakkan atau mengubah segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, ya, orang yang berkuasa, omongannya ampuh, penuh dengan kuasa. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian ya, ada seorang hamba Tuhan, dia mendoakan tanah yang tandus di satu negara. Saya lupa negaranya, Afrika atau mana itu ya. Itu tanahnya tandus. Itu seorang pendoa syafaat. Ya. Lalu dia bernubuat. Dia doa buat tanah itu. Tanah itu sekarang menjadi tanah yang paling subur. Karena apa? Diomongin, bukan dicangkulin, bukan. Diubah faktanya. Ya. Kamu bukan tandus lagi. Tapi kamu sekarang aku sebut si subur, makmur, loh jinawi. Nah, gitu ya. Nah, subur, makmur, loh jinawi. Dan nanti lagunya tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Karena apa? Yang datang kus-plus. Sampai seperti itu ya. Hal-hal yang nggak mungkin pun bisa tumbuh ada di tempat itu. Nah, itu kuasa dari sebuah perkataan. Lah, Bapak Saudara, merosotnya manusia itu bisa dilihat dari omongannya yang sekarang tidak ada powernya. Karena dia ngomong nggak jadi, manusia itu mulai nggak percaya lagi dengan omongannya, bukan? Buktinya, dia harus keluarkan keringat, dia harus pakai tenaga untuk mengubah sesuatu. Dia nggak percaya lagi dengan omongannya. Padahal omongan itu adalah sarana atau alat kerja yang original. Betul? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dia ciptakan dengan firman juga. Amin. Jadi itu sarana, alat kerja. Tapi dia tidak mampu untuk menggunakan alat kerja yang original itu. Akhirnya dia menggunakan alat kerja yang lainnya, yaitu otak sama ototnya. Dia mulai berpikir, itu enggak ya? Dia mulai pakai tenaganya atau ototnya untuk itu. Itu menunjukkan atau menandakan manusia itu sudah merosot kualitasnya. Dan karena dia sudah tidak lagi melihat ada power di dalam omongannya, mulai timbul keraguan. Amin. Keraguan. Ya. Nah, keraguan itu meliputi manusia. Tiap hari. Kalau saya jumpai beberapa orang yang mengundang saya mungkin ya untuk konseling dan sebagainya atau mendoakan keluarganya dan sebagainya. Nah, ketika saya mulai ngobrol dengan mereka, sebenarnya saya lihat apa sih yang menyebabkan mereka mengundang saya? Karena dia merasa dia nggak bisa. Dia merasa tidak mampu. Lalu melihat orang lain yang dalam tanda notabene dalam tanda kutip ya disebut hamba Tuhan gitu ya. Lalu dia undang si hamba Tuhan itu. Nah, karena si hamba Tuhan itu kan sering cerita tuh di mimbar, enggak ya? Tentang iman, tentang mujizat, enggak ya? Tentang kuasa Allah, enggak ya? Nah, ceritanya pasti indah-indah. Bagaimana Tuhan melakukan ini? Ketika dia itu Tuhan menyertai, terjadi mujizat dan sebagainya. Oh, akhirnya dia undang nih, datang. Nah, ketika mereka undang saya, ya, saya bisa melihat perbedaannya. Saya datang dengan iman. Saya mempercayai. Sementara mereka merasa doanya nggak dijawab. Doanya nggak bisa mengubah sesuatu yang sedang mereka hadapi. Apa yang saya lakukan? Kalau dulu saya pamer. Kamu nggak bisa, gua yang bisa. Ya, makanya kalau ada apa-apa undang saya. Nah, dulu begitu ya. Tapi sekarang saya tidak. Ya, kalau saya diundang seperti itu, melihat ada yang salah di dalam diri orang itu. Pertama, saya benahi mindsetnya. Kenapa omonganmu nggak ada powernya lagi? Harusnya kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Apa bedanya kamu dengan saya? Betul nggak? Kita sama-sama anak Allah. Kita sama-sama orang Kristen. Kita sama-sama orang percaya. Betul nggak? Kalau saya bisa, kamu harusnya bisa juga. Yang membedakan cuma satu. Saya tidak bimbang, saya tidak ragu, sementara Anda ragu dan bimbang. Kenapa Anda ragu dan bimbang? Diliputi dengan pikiran yang mencekam. Betul nggak? Harus keluar dulu dari jeratnya itu. Nah, tugas saya apa? Mengangkat sampai dia bisa berpikir. Ada Yesus yang besar di dalam hidupnya. Sampai dia berkata bersama dengan Yesus, aku akan melakukan perkara yang besar.
Bersama dengan Yesus tidak ada yang sukar. Bahkan bersama dengan Yesus pasti akan ada jalan keluar. Amin. Punya pengharapan yang mantap. Ketika pengharapannya itu ya kuat di dalam dirinya. Lah saudara, dia mulai berani ngomong, berucap. Ya. Dan dia lihat dampak ucapannya itu nanti akan luar biasa. Nah, saudara, pemulihan ini akan terjadi. Ya, Tuhan akan membuang virus-virus keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam diri kita semuanya. Tuhan tidak suka Anda bimbang. Tuhan tidak suka Anda ragu. Karena bimbang dan ragu itu firman Tuhan mengatakan itu termasuk jenis dosa juga. Kita lihat ayatnya ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Lukas 24 ayat 25. Nah, ini dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Satu kali Tuhan Yesus menegur kedua murid yang pulang kampung ketika Tuhan Yesus mati, ya. Nah, lalu mereka semuanya pada bingung nih, Yesus bangkit atau enggak ya? Karena ada yang berita dia dicuri orang dan sebagainya. Lalu ada dua orang murid yang pulang ke kampung, ya. Nah, kampungnya namanya Emmaus. Dan salah satu dari kedua murid itu namanya adalah Kleopas. Tuhan mengejar kedua murid ini. Berjalan bersama. Ya, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melihat Tuhan ada di sekitar dia. Bersama dengan dia. Kenapa mata mereka tidak bisa melihat ada Tuhan di sekitar mereka? Karena masalah, karena kekecewaan, ya, itu menutup iman seseorang. Ketika Anda mulai kecewa, Anda tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda. Ketika Anda tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda, omonganmu pasti ngawur. Ya, tapi kalau orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidupnya, omongannya pasti benar. Kenapa? Dia yakin, ya, dia punya iman, dia punya keyakinan yang kuat, dan dia punya pengharapan. Nah, Bapak Saudara, apa yang ditegur oleh Tuhan di situ? Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu. Saudara, target untuk disempurnakan ini, kita harus mulai menerima apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan lamban. Nah, lamban itu biasanya dalam bahasa vision, kalau saya melihat ya, kadang-kadang Tuhan menyatakan sesuatu pada seseorang, saya melihat di kepalanya kadang-kadang ada kura-kura. Ya, ada kura-kura. Nah, kalau saya melihat ada kura-kura di kepalanya gitu ya. Nah, itu tanda dia itu kemasukan roh lamban biasanya. Ya, roh lelet. Anda tahu kura-kura? Kura-kura itu seperti itu, ya. Nah, jadi kalau bahasa vision itu kadang-kadang pakai binatang-binatang dan menunjukkan karakteristik daripada binatang itu. Nah, saudara, jadi kalau melihat ada kura-kura di dalam diri orang itu pasti ada roh lamban dalam dirinya. Dan orang-orang seperti ini biasanya apa ya? Lamban untuk mempercayai segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Saudara, buang lamban, buang kebimbangan, buang keraguan-raguan di dalam kehidupan Anda. Roma 14 ayat yang ke-23. Tetapi siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, jadi bimbang. Ya, bimbang melakukannya tanpa iman. Karena bimbang itu musuhnya iman. Kalau segala sesuatu Anda lakukan tanpa dasar iman,
itu namanya dosa. Jadi boleh disimpulkan bahwa bimbang itu juga dosa, saudara. Ya, nah saudara, Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Nah, ini enggak bakal berhasil ditanya. Markus 11 ayat 23, ini masih tentang bimbang ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah saudara, proses penyempurnaan dalam kehidupan Anda, untuk Anda bisa disempurnakan ini, Anda harus yakini itu benar-benar akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, kita harus tahu, ini semua dikerjakan dengan iman. Ya, kalau tidak, Anda usir bimbang dalam kehidupan Anda. Yakobus tadi katakan dalam ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Progres itu nggak akan pernah jalan kalau Anda terus bimbang. Ya, nah, berontak dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Lukas 24 ayat yang ke-38. Nah, Lukas 24:38. Sorry. Tadi ya. Masuk dulu di sini dulu. Segala sesuatu di dalam ciptaan ini diciptakan oleh perkataanku. Ya. Aku memberi otoritas yang sama kepada anakku untuk melakukan segala sesuatu di bawah otoritasku dengan perkataan. Bahkan perkataan yang tak terucapkan sekalipun, setan-setan tunduk bahkan terlempar dari surga. Ya. Nah, perkataan-perkataan itu mempunyai kuasa. Bahkan kalau itu diciptakan di dalam hati manusia saja sekalipun. Perhatikan. Apa yang diucapkan di dalam hati perempuan yang sakit pendarahan, ya, 18 tahun itu, ya, ia bergerak sesuai dengan ucapan itu dan memperoleh kesembuhan seperti yang dirindukannya, ya. Nah, saudara. Oh, sorry. Nah, habis dulu ayat ini ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Nah, Markus 11:23, sesungguhnya aku berkata kepadamu tadi ya. Nah, saudara, Tuhan katakan tentang kebimbangan tadi. Nah, ini yang bagus, saudara. Nah, ini masuk tadi agak ngelek dulu di ayatnya. Nah, segala sesuatu di dalam ciptaan ini diciptakan oleh perkataanku. Ya, nah ada otoritas, bahkan apapun bisa dikendalikan oleh perkataan itu. Ada kuasa. Dan contoh-contoh di sini ini ya, Matius pasal 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ya, nah ini contoh yang bagus. Perempuan ini sebenarnya perempuan biasa-biasa saja. Karena dia punya masalah. Tapi dia nggak punya kemampuan atau punya koneksi atau jalan untuk dia bisa menghampiri Tuhan. Tapi untuk dia supaya mendapatkan apa yang bisa mengubah keadaannya dari sakit jadi sembuh, dia punya satu sarana, mulutnya dipakai. Ya, dia mulutnya. Perempuan itu berkata gini, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, saudara, ayat ini ketika Anda saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini diceritakan di dalam Alkitab, tahu-tahu dia bisa jamah jubah Yesus ya.
Tapi tidak diceritakan bagaimana ya cara dia menjamahnya. Usahanya seperti apa. Tapi saya percaya, saudara, kalau Anda melihat di lapangan, Yesus itu kan kemana-mana dikerumuni banyak orang, bukan? Ada asistennya, murid-muridnya selalu menjagai dia supaya tidak diganggu oleh orang dan sebagainya gitu loh. Ya, nah, tapi perempuan ini kok bisa nyelonong, tahu-tahu bisa pegang jubahnya Yesus itu gimana? Kalau orang sehat, oke, dia masih punya kekuatan. Dia masih punya tenaga untuk nerobos orang-orang semuanya. Perempuan itu 12 tahun sakit pendarahan. Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu ngerti tentang bleeding ya, pendarahan. Orang kalau kekurangan darah itu kan lemes. Orang lemes itu kan kekurangan tenaga, bukan? Tapi kendaraan apa yang membawa dia sampai bisa dekat dengan Yesus menerobos kerumunan orang banyak itu. Nah, nggak ada ceritanya, saudara. Tapi kita lihat hasilnya, bukan? Saya tidak mau berdebat, berargumen tentang caranya ya. Karena nggak ditulis di Alkitab. Tapi fakta, perempuan itu akhirnya bisa. Kenapa dia bisa? Karena dia ngomong. Kenapa dia ngomong dan bisa? Karena dia bisa percayai omongannya sendiri. Ketika dia ngomong, asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu nggak ada keraguan. Nggak ada kebimbangan. Omongannya didukung, aku pasti bisa. Ya, aku pasti bisa. Alhasil bisa juga. Nah, nggak usah ribut tentang caranya ya. Tapi hasilnya kita lihat. Dari sebuah statement, dari sebuah pengakuan, dari sebuah pernyataan, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, hasilnya keren. Nah, sekarang kalau Tuhan mau Anda sempurna, dimulai dari omongan Anda juga. Aku mau sempurna. Jangan terus pikir ubek, gimana ya cara sempurnanya? Apakah mungkin saya sempurna? Dan sebagainya. Ketika Anda bimbang, ketika Anda ragu, nah orang bimbang, orang ragu tidak memperoleh apa-apa. Tapi kalau Anda yakin, Dia yang mau saya sempurna. Tuhan terima kasih. Aku terima kemauanmu itu. Aku terima keinginanmu itu. Keinginan apa? Tuhan mau saya sempurna. Jadi Anda jadi sempurna bukan karena Anda mau sempurna, tapi karena Anda merespon. Anda percaya Dia yang mau Anda sempurna. Ketika Anda agree, Anda nggak bertengkar dengan Tuhan, Anda nggak bantahan dengan Tuhan, nggak ada keraguan-raguan dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan Anda pasti bisa sempurna. Amin. Gak usah mikir caranya gimana. Ketika Tuhan membawa Anda, glinding baik. Ikut Tuhan aja. Nurut maunya Tuhan aja. Amin. Seperti gambarannya perempuan tadi ini. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Enggak ada keraguan. Enggak ada kebimbangan. Amin. Roma 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Roma 10, 6 dan 7. Tetapi kebenaran berdasarkan iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga. Ini bagus ya. Yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau siapa yang akan turun ke jurang maut. Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi Paulus
mengingatkan kita, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga? Untuk membawa Kristus itu turun ke sana. Nah saudara, grace, anugerah, Anda boleh diselamatkan itu. Anda kan nggak mengerti. Tahu-tahu Anda jadi orang percaya, bukan? Gara-gara Yesus mengetuk pintu hati Anda. Tok, 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 tok. Wow. Nah, ya. Permisi kepada Wulan Nuwun. Lalu Anda buka hati, buka hati. Ya, lalu Tuhan masuk. Ya, terjadi keselamatan di dalam diri Anda. Siapa yang bawa dia turun? Ada enggak yang jemput dia? Ada yang jemput dia enggak? Nah kadang-kadang nih, kalau hamba Tuhan, saya pernah satu kali pelayanan ke daerah. Ya. Saya belum tahu daerah itu. Makanya dari bandara saya bilang, aduh, saya nanti dari bandara siapa yang jemput saya? Dijemput untuk dibawa ke tujuannya gitu loh ya. Nah supaya tidak kesasar gitu ya. Nah saudara, nah siapa yang jemput Tuhan? Dari surga turun ke bumi, lalu masuk ke dalam hati Anda. Nggak ada yang jemput, betul nggak itu? Itu inisiatifnya Bapak, betul? Karena begitu besar kasih Bapak akan dunia ini, sehingga dia turunkan anaknya yang tunggal. Dan anak yang tunggal itu ketuk-ketuk pintu hatimu, lalu Anda buka pintu hatimu, dia masuk, terjadi keselamatan dalam hidupmu. Betul? Nah, soal tarik-menarik dari surga itu bukan urusan Anda. Ya, makanya Paulus katakan, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik jemput Tuhan di sana dulu. Ya, nah, siapa yang mau katrol Tuhan? Itu semua ada di dalam agenda dan programnya Bapak sendiri. Dan salah satunya adalah Yesus pesankan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Dia mau Anda sempurna. Nah, saudara, kalau Anda sudah mulai merespon, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan lagi di dalam kehidupan Anda. Sekarang kita lakukan, ya. Untuk menjadi sempurna itu, ya, seperti Anda kalau pesan makanan kadang-kadang kalau nggak mau nunggu kan Anda pesan sama orangnya. Bu, ya, pesan nasi goreng tidak pakai lama. Ya, Bu, pesan nasi pecel ya, tidak pakai lama. Ya. Supaya apa? Dia melayani Anda dengan cepat. Amin. Sama sekarang, saudara. Malam hari ini saya pesan juga kepada Bapak Ibu Saudara, ya, untuk jadi sempurna tidak pakai lama. Amin. Tidak pakai lama. Alias lakukan tindakan cepat. Ya. Lakukan tindakan cepat. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertindak dengan cepat ini? Bapak berkata, aku memerlukan para pemimpin yang mampu bertindak dengan cepat. Khususnya dalam peperangan rohani sekarang ini. Hal itu tak ada hubungannya dengan kemampuan secara jasmani. Siapapun dapat menjadi cepat. Tergantung apa? Konsentrasi pikiranmu terhadap satu masalah. Ya. Sedang dicari pemimpin-pemimpin yang mampu untuk bergerak dengan cepat dalam peperangan rohani ini. Akhir-akhir zaman ini, iblis dan antek-anteknya dia tahu waktunya sudah singkat. Dia lakukan pergerakan untuk menyesatkan manusia itu, dilakukan dengan kecepatan yang dia tambah. Sementara gereja Tuhan, dia berjalan dengan santai. Ya, gak heran banyak yang dilindas oleh si iblis. Si iblis. Amin. Peperangan rohani ini harus kita menangkan. Gereja harus menang. Nah, cepat ambil sebuah tindakan.
Itu tidak tergantung berapa hebatnya Anda, berapa kuatnya Anda, tidak. Ya, semua itu akan terjadi, ya, tergantung konsentrasi pikiran kita terhadap suatu masalah. Jadi kalau boleh saya tanyakan malam hari ini, apa yang sedang Anda pikirkan? Halo? Apa yang sedang Anda pikirkan? Aduh Pak, saya pikirin belum bayar utang. Aduh Pak, saya pikirin. Mertua saya yang bawel itu loh Pak. Pak, saya pikirin penyakit saya Pak. Nah, konsentrasimu di mana? Ketika kita dilahirkan baru, dibaptis, Kolose itu mengatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Betul? Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Matamu memandang kepada Yesus yang memimpin kita dari iman kepada iman sampai kepada iman yang disempurnakan. Nah, kadang-kadang kita meleng. Perhatian kita mulai tertarik oleh karena keadaan diri kita. Betul? Tidak pandang fokus kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Malam hari ini, konsentrasi kepada Dia. Ya, yang kumaksudkan, kata Bapak ya, adalah secepat engkau dapat mendengar suaraku. Wow, ya. Engkau akan cepat bertindak. Dan aku tak pernah membuang waktu. Beberapa orang berpendapat bahwa aku adalah Allah yang lamban. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Ternyata Tuhan mau kita itu cepat untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Enggak heran saudara. Ketika Tuhan memberikan organ anggota tubuh di dalam kehidupan kita ini. Coba lihat ya. Dia berikan Anda mulut berapa jumlahnya? Hiji. Satu. Tapi kenapa dia berikan telinga Anda berapa jumlahnya? Dua. Loh, kenapa nggak dibalik? Mulutnya dua, telinganya satu. Dari dulu ternyata ketika dia ciptakan desain Anda, dia mengharapkan ya ngomongnya sedikit, banyak dengar. Amin. Tapi manusia karena sudah suka komplain, itu enggak mau dengar, maunya nerocos terus, betul enggak? Dan nerocosnya salah. Kakak, petak. Kemana-mana, kakak, petak. Ninggalin telur terus, telur masalah. Ya, saya hamba Tuhan tuh paling kenyang. Dititipin telur masalah itu. Tolong Pak pecahkan masalah saya. Telur. Yang bertelur siapa? Kok yang ngengkremin saya? Pak tolong Pak diingkremin Pak biar menetas, pecah gitu ya. Nah, saudara, cepat untuk mendengar, lamban untuk berbicara. Amin. Ayo sekarang fungsinya kenapa Tuhan kasih telingamu dua? Supaya Anda banyak mendengar dan sedikit komplain. Amin. Ya, kalau toh mulutmu Anda pakai untuk ngomong, Anda pakai ngomong ya, menyampaikan atau mengeluarkan apa yang sudah Anda dengar dari Tuhan. Amin. Mulutmu hanya menyampaikan aja. Tadi aku dengar dari Tuhan. Lalu mulutmu mulai mengucapkan apa yang Anda tadi dengar. Ketika mulutmu mengatakan apa yang Anda dengar dari Tuhan, apa yang Anda ucapkan pasti akan terjadi. Amin. Amin. Ya.
Nah, oke, lanjut ya. Malam hari ini tiap orang yang berjalan bersamaku akan merasa damai di hatinya. Aku adalah Allah dari waktu. Aku akan mengatur waktumu juga. Tak seorang harus tergesa-gesa atau terlalu lamban. Karena aku akan mengatur waktumu juga. Berjalan selangkah demi selangkah, maka aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi aku. Amin. Nah, saudara, Dia adalah Allah ya yang mengatasi segala waktu. Kadang-kadang kalau ada orang yang mereka dililit dengan berbagai macam masalah. Lalu saya mungkin kalau sebelum doa itu kadang saya ajak nyanyi satu ya. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Amin. Nah, saudara, Allah atur segala masa. Ya, Tuhan atur waktu. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dia tak pernah terlambat untuk menolong Anda. Dia tak pernah terlalu cepat juga untuk menolong Anda. Ya, kalau orang kadang-kadang menunggu waktunya Tuhan, kadang-kadang orang tak sabar, betul nggak itu? Kok gini, macam. Tapi Tuhan tahu kapan waktunya Dia menyembuhkan Anda, kapan waktunya Dia menolong Anda. Ya, waktu Tuhan tolong saya. Nah, waktu Tuhan menolong kita, amin. Semua ada waktunya. Nah, saudara, dan di dalam waktu itu Tuhan mau ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa dia akan keluar dari waktunya Allah atau kairosnya Allah. Dan dia selalu berdoa untuk memaksa Allah bekerja atau bergerak lebih cepat daripada waktunya itu. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan tergesa-gesa. Pengennya cepat. Nah, kenapa? Suka makan mie instan. Maunya instan semuanya. Ya, Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya. Nah, jangan buru-buru. Mulai nikmati waktunya Tuhan. Mulai nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa dimengerti. Tapi mewek. Lewati. Gitu ya. Waktu Tuhan yang terbaik. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kalau itu memang waktunya Tuhan, hasilnya pasti terbaik. Amin. Nah, saudara, semua itu bukan karena Anda bisa. Semua itu karena kesanggupan Allah. Amin. Jadi karena Dia sanggup untuk menolong kita. Bapak katakan, agar seorang hamba Tuhan dapat menanggung segala sesuatu tanpa harus hancur tertindas atau sanggup melakukan segala sesuatu, ia harus melatih pikirannya untuk tetap terbuka. Ya. Tidak terlarut ke dalam situasi lingkungannya atau apa kata orang kepadanya. Sebaliknya, ia mau mendengar suara Tuhan. Jadi ada yang harus kita latih. Terbuka. Ya, tetap terbuka dengan arahan Tuhan.
dan tidak terlarut ke dalam situasi lingkungan, apalagi kata orang. Pastikan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, itu sumbernya dari Tuhan. Nanti kalau ada orang komplain, Anda cuma bilang, ini kata Tuhan loh. Tapi bukan hanya slogan-slogan, tapi ada beberapa orang sih ya. Kadang-kadang itu sok rohani gitu. Ya, ngomong sih kata Tuhan. Padahal ambisinya dia. Padahal keinginannya dia. Selalu pakai istilah kata Tuhan, kata Tuhan. Tapi belum tentu sekarang apakah orang itu dengar dari Tuhan atau enggak. Ya. Nah, mulai belajar. Benar-benar keluar dari keinginan ambisi kita, lalu Anda mulai tangkap suara Tuhan dan berjalan menurut keinginan Tuhan itu. Ya, terbuka dengan inspirasi dari Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti. Itu kalimat yang bagus. Kalau Anda mulai berkata, aku ngerti, aku bisa caranya melakukan ini dan itu. Nah, Tuhan cuma ketawa, silahkan lakukan dulu. Menurut pengertianmu, menurut caramu, aku mau lihat berhasil atau tidak. Tuhan mau taruhan dengan Anda. Ya, tapi tangannya terus terbuka. Kalau Anda sudah nggak mampu nanti, baru nih tangannya terbuka. Ya, Anda datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni. Gagal lagi, gagal lagi. Gagal lagi, gagal lagi. Udah. Tapi manusia itu gagal berkali-kali nggak kapok-kapok mencoba dengan caranya sendiri. Ingat, kalau Anda bisa, Anda berhasil, itu bukan karena Anda sanggup. Kesanggupan kita melakukan dalam pekerjaan Tuhan ini adalah kesanggupannya dari itu Tuhan. Amin. Nah, saudara, Bapak berkata begini. Ini ya mungkin Anda bisa terima atau tidak. Tapi dia katakan begini, tak seorang pun di dunia ini akan mampu menanggung beban sekecil-kecilnya pun tanpa mengeluh dan menggerutu kalau tidak berjalan bersamaku. Ya, tak seorang pun di dunia ini akan mampu menanggung beban sekecil-kecilnya pun tanpa mengeluh dan menggerutu kalau tidak berjalan bersamaku. Ya, aku mau memainkan peranku di dalam diri anak-anakku. Kekuatanmu datang dari Tuhanmu dan aku selalu melakukannya dengan rohku. Ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini ketika menerima masalah lalu bisa senyum gitu ya. Ketika masalah walaupun kecil, dia selalu ya enggak? Dimulai dengan bernapas dulu. Gitu ya. Napasnya udah ambles gitu. Gitu ya. Padahal bebannya itu paling cuma setengah gram gitu ya. Tapi membuat Anda masalah lagi, masalah lagi. Gitu ya. Lalu Anda mencoba untuk menyelesaikannya. Tapi disertai dengan keluh kesah. Dengan menggerutu. Gitu. Kenapa aku yang mengalaminya? Kenapa mesti gini? Kenapa Tuhan itu adil atau tidak? Lah mulai ngomel, ngedumel dengan dia. Ya, nah Paulus dia berkata, kalau dia bisa, ini bukan karena dia bisa. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima, dia berkata begini. Ya, dan kita boleh tiru apa yang dikatakan oleh Paulus ini menjadi prinsip dalam kehidupan kita juga. Ya, nah perhatikan 2 Korintus pasal 3:5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Jadi semua karena Allah yang bekerja. Allah kerja oleh roh. Kerja di dunia
tanda heran saat Allah kerja di dalamku. Amin. Jadi kesanggupanmu adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau Anda sebagai hamba Tuhan, ya, Anda mendoakan orang sakit, umpama gitu ya. Nah, ketika ya orang sakit itu sembuh, siapa yang menyembuhkan orang sakit itu? Ya, siapa yang menyembuhkan orang sakit itu? Bukan Anda. Ini karena pekerjaan Tuhan. Amin. Dia yang melakukannya melalui Anda. Ya, kalau Anda mulai melibatkan Tuhan dan Anda mulai mempercayai bahwa kesanggupan kami ada di dalam Tuhan, apapun yang sedang Anda alami yang terjadi dalam kehidupan kita, Anda bisa berkata seperti Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, Filipi 4 ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bisa menanggung karena ada yang memberi kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Nah, ayat terakhir, Yudas 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ya. Henok keturunan ke-7 dari Adam juga telah bernubuat tentang mereka, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang-orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bejat. Karena semua perbuatan bejatnya yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang bejat itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus, ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menurut hawa nafsu kebejatan mereka. Mereka adalah pemecah belah manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah akhiri ya pelajaran kita tentang langit baru, bumi baru. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Dia janjikan satu tempat yang indah. Dia mau Anda ada di sana. Penghuninya adalah orang-orang yang taat tanpa tanpa syarat. Enggak ya? Nah, orang-orang yang taat tanpa syarat itulah orang-orang yang telah disempurnakan. Jangan ngomel, jangan tergesa-gesa, dan sebagainya. Mulai hidup, akui Tuhan, semua terjadi karena Tuhan. Pastikan semua apa yang Anda kerjakan, karena Tuhan telah berbicara kepada kita. Lamban untuk berbicara, ya, cepat untuk mendengar. Tindakan cepatnya itu, cepat-cepat, setiap hari, mau dengar suara Tuhan. Apa maunya Tuhan, dan sebagainya. Oke? Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan, ya, malam hari ini sudah selesai. Nah, nanti hari Senin kita akan sambung, ya, kita akan masuk bab baru lagi, yaitu tentang kasih dan norma. Nah, kasih dan norma itu atmosfernya nanti di Yerusalem baru atau langit baru, bumi baru. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.